menyegarkan rohani kita dengan siraman spiritual dari Ustadz sebagai bentuk antisipasi kita, karena sekarang baru tanggal 3 Zulhijjah Ustadz ya. Mulai tanggal 8 nanti baru kita melakukan mobilitas ke tempat lain. Kita sehatkan juga jasmani kita. Kemudian sebetulnya ini kalau yang sudah dijadwalkan Ustadz Abdul Haq ini stretching aja Ustadz ya. Sebetulnya stretching maupun olahraga tidak harus secara bersama-sama. Silahkan Bapak Ibu sekalian secara mandiri di kamar melakukan gerak badan yang menyesuaikan lah ya. Karena di sini ada yang usia masih muda, tetapi ada juga seperti Pak Sogi. Alhamdulillah ini beliau menjadi motivasi kita. Sampai sekarang moral dan motivasinya luar biasa. Untuk itu mari kita sama-sama kita coba ya untuk melakukan stretching atau olahraga ringan. Tapi sebelum olahraga ringan, barangkali kita bisa cek kondisi kita, kesehatan kita secara mandiri. Indikator sehat kita ini sebetulnya simpel, bisa kita deteksi dari tekanan darah, kalau ini memang perlu alat. Kemudian dari suhu tubuh, ini bisa secara objektif dengan alat maupun subjektif yang kita rasakan. Kemudian nadi kita diukur secara manual, secara mandiri bisa. Sama tensi, nadi, tekanan darah, respirasi ya. Nah mari kita coba ini. Kita lihat nadi bisa kita raba. Ini sebelum kita melakukan stretching. Nadi kita rasakan, cari nadi di lengan bawah kita. Kalau sulit menemukan di situ, cari di pangkal leher kita. Ya. Harus ketemu. Nanti Pak Ustadz Abdul Haq mau dilihat timernya ya. Kita hitung sama-sama. Idealnya nadi kita ini 60 sampai 80 kali per menit. Idealnya. Nah nanti kita hitung dalam 30 detik. Kita kalikan 2 nanti Ustadz Abdul Haq ya. Sudah siap semua? Sudah menemukan? Ada yang tidak menemukan nadinya? Kanan kiri bisa? Kanan kiri bisa? Kalau tidak ada nadinya, di sini ada banyak dokter, ini bisa ditindaklanjutin. Atau langsung lihat dulu yang dilakukan para dokter ini. Sudah ketemu semua? Kalau saya paling mudah di lengan bawah sini ya. Atau kalau di pangkal leher itu di segitiga sini ini juga bisa teraba. Kalau sudah bisa meraba menemukan, Ustadz Abdul Haq, timernya udah mulai. Itu pakai HP itu Pak. Tombol-nya bisa. Sudah? Sudah. Baik, kita mulai. Setelah hitungan ketiga saya mulai hitung nadi masing-masing. 1, 2, 3. detik. Nanti kalau sudah 30, Ustadz Lukman angkat tangan. Cukup, selesai. Masing-masing kalikan 2. Ada yang di atas 100? Saya ini tadi kurang lebih 98 saya. Naik tadi saya. Naiknya ya karena bekas tempat duduknya Ustadz ini. Ini sudah naik. Kayaknya di dunia berperang nggak dari. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, selain jumlah nadi per menit yang kita deteksi ini lebih penting juga itu teratur tidak teraturnya, ya, irregularitasnya. Katakanlah nadi biasanya kalau yang atlet olahragawan nadinya itu bisa di bawah 60 karena pompa jantungnya sangat efektif gitu, ya. Tetapi yang lebih penting lagi tadi nadi cepat atau nadi lambat tetapi begitu irregular. Normalnya kan teratur, dek 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 gitu kan. Tapi begitu ada yang, saya beberapa kali menemukan ini, bahkan siswa yang sedang pendidikan tentara kita temukan nadinya dek 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 dek. Nah kayak gitu tuh. Nah, itu perlu konsultasi ke dokter jantung. Kebetulan jamaah kita di antara kita semuanya nggak ada yang dokter jantung ya. Yang ada dokter mata, dokter radiologi, dokter paru, dokter jantung nggak ada. Itu sebagai awal. Kemudian ya ini sebetulnya sebagai pengingat aja supaya kita sadar untuk melakukan gerak badan ya. Kita lakukan stretching kurang lebih ya 5 atau sampai 10-15 menit. Kita berdiri di tempat masing-masing saja.
Ibu-ibu bisa mengikuti tanpa melihat atau bagaimana Pak? Ustaz, kalau kita maju ke depan agak bergerak ke sana ya, biar ibu-ibu bisa melihat dengan membuka. Oh, dibalik. Baik, yang penting jaraknya antara tundukan kepala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, patahkan ke arah kiri, bukan tengok tapi patahkan. Relax, tapi 6, 7, 8. Sekarang tengok ke kiri, tapi patahkan ke arah 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang tangan ibu dari kalian menganyam, angkat maksimal ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi, namun pada Allah pada tanggal 26 Mei kemarin itu sebelum kita berangkat ke sini, karena dari Haramain itu masuk tanggal 27 informasi dari Ahmadi, maka tidak siap dengan penjaga yang menjaga untuk catering banyak di sini. Jadi mereka tidak siap karena kondisi saat ini di Mekah memang kondisinya tidak kondusif bagi pendatang yang istilahnya mungkin terkait di komando, terkait izin segala macamnya. Jadi itu yang disulit menjadi permasalahan utama. Kemudian kami akan cari pengganti, memang pada Allah yang mendapatkannya karena kebutuhan mendesak yang bisa ditunda, jamaah Haramain datang gak makan juga kan masalah juga. Ya, akhirnya kita putuskan yang ada yang siap ya kita ambil. Kita juga tetap berusaha untuk mencari alternatif yang lain. Udah beberapa catering yang resmi, mereka tidak siap di penjaganya, tidak ada punya penjaganya, ada pelayanan di sini. Terus mereka dari kemarin menawarkan gimana kalau kita ngasih kotak, yang kotakin saja, perlu diri perlu penjaga. Kami coba tadi konfirmasi pas kajian sore, ya udah coba deh kasih kotaknya untuk di tes dulu lah, apakah cocok nggak jamaah. Qadarullah informasi terakhir dapurnya digedor lagi sama polisi, jadi kita lagi mereka tidak berani lagi. Ini memang kebanyakan tidak berani karena memang kondisi saat ini memang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Catering pun juga pihak penyedia catering banyak yang istilahnya mungkin polisi mencari orang-orang yang mungkin ada yang dicari sama mereka ya. Mungkin besar ini udah sering digedor juga sama polisi, jadi ya salah satu itu yang akhirnya mereka memutuskan lebih baik mungkin tidak memberikan keputusan tidak menerima permintaan kita karena mungkin khawatir apa gitu ya seperti itu. Jadi sampai saat ini kami mencoba mencari alternatif lain karena kami sendiri panitia sudah coba komplain juga ya sama penyedia catering saat ini, tapi pada Allah ya kondisinya masih seperti itu ya. Ini memang harus besar-besarnya kami tetap akan berusaha mencari solusi yang terbaik untuk semua. Kemudian Allah SWT memberikan usaha bersama. Kemudian baik dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.